Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revaldo Rizky Aulia dengan NIM F1E11981 dari ruang 2. Saya akan membawakan materi tentang Electronic Supply Chain Management untuk penugasan ujian tengah semester. Selanjutnya, untuk pembawaan materinya, yang pertama, konsep supply chain management. Kehadiran paradigma E yang ditandai dengan istilah-istilah semacam e-procurement, e-customer, e-inventory, dan lain-lain, tidak hanya berarti dilibatkannya teknologi elektronik maupun digital di dalam rantai proses pengadaan, penciptaan, dan pendistribusian produk ataupun jasa. Tetapi dampak terhadap diimplementasikannya teknologi tersebut secara langsung maupun tidak langsung mendatangkan berbagai pergeseran paradigma atau prinsip-prinsip manajemen yang kerap dikenal. 3 aliran penting di dalam supply chain management. Yang pertama, aliran produk secara fisik. Yang kedua, aliran uang sebagai bukti pembayaran. Yang ketiga, aliran informasi yang berkaitan dengan aktivitas jual beli. Selanjutnya, ada 5 proses kunci untuk memenuhi standar e-fulfillment. Yang pertama, consumer management. Pada consumer management sendiri terdiri dari registration, credit processing, consumer fulfillment, history, accounting, maintenance. Terus pada consumer management ini untuk memudahkan perusahaan dalam mengenali pelanggannya. Terus untuk memberikan banyak kegunaan bagi pelanggan terkait berdasarkan keinginan, kebutuhan, dan karakteristik unik masing-masing. Untuk mempermudahkan interaksi atau komunikasi di antara keduanya, terutama untuk hubungan jangka panjang. Terus untuk bagi pelanggan diperboleh kemudahan dan fasilitas seperti pemberian kredit, bonus, produk gratis yang dapat diberikan oleh perusahaan berdasarkan histori track atau rekaman transaksi di masa lalu. Hubungan one-to-one antara perusahaan dan pelanggan sangat sulit diimplementasikan dalam dunia nyata, karena selain tidak ekonomis, proses ini untuk juga membutuhkan sumber daya yang sangat besar. Yang kedua, katalog manajemen. Pada katalog manajemen ini terdiri dari product description, samples, availability, dan process. Katalog manajemen sendiri memusatkan diri pada produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. Calon konsumen atau pelanggan di dunia maya harus memiliki fasilitas untuk mengetahui produk-produk atau jasa-jasa yang ditawarkan oleh sebuah perusahaan. Tujuan dari katalog manajemen adalah untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan calon konsumen atau pelanggan terhadap berbagai produk dan jasa yang ditawarkan perusahaan. Terus yang ketiga, order management. Pada order management sendiri terdiri dari order accounting, settlement, web enable, call center, payment processing, sales reporting. Pada order management ini, setelah konsumen dapat berinteraksi dengan perusahaan dan mengenali beragam produk dan jasa yang ditawarkan, maka dilanjutkan dengan melakukan pemesanan atau order. 2 aliran kegiatan yang harus dicermati yaitu aliran informasi dan aliran keuangan. Transaksi jual beli di dalam dunia maya pun memerlukan dokumentasi sebagai prasyarat terjadinya interaksi yang sah secara hukum. Perusahaan harus yakin terlebih dahulu bahwa pembayaran telah diterima dari konsumen, baru kemudian memberikan produknya. Yang pertama harus diperhatikan oleh bagian ini adalah aliran uang dari pihak pembeli atau konsumen ke penjual perusahaan, seperti kartu kredit, kartu debit, transfer bank, cek elektronik, dan uang elektronik. Pada ketiga ini, delivery management. Pada delivery management ini terdiri dari source product dan delivery service, track and trace, merge in transit, dan installation service delivery. Delivery management ini pengiriman produk yang dibeli ke pihak konsumen. Untuk barang digital, pengiriman dapat dilakukan lewat email, download FTP, file atau
file transfer protokol, dan sebagainya. Barang berbentuk fisik dibutuhkan aktivitas pengiriman produk oleh kurir. Beberapa informasi yang diperlukan yaitu tunggal produk diambil, kurir yang dipercayakan untuk pengiriman produk, tipe pengemasan atau packaging, durasi pengiriman, dan sebagainya. Yang kelima, inventory management. Inventory management ini terdiri dari ability to promise, pick, pack and ship, warehousing, product, dan replenishment. Pada inventory management ini, berdasarkan order manajemen dan delivery manajemen, perusahaan harus mengatur pengembalian barang di gudang. Inventory manajemen harus dibangun sedemikian rupa sehingga dapat membantu perusahaan dalam proses pemenuhan target kontrak jual beli yang telah dibuat. Inti dari pengelolaan inventory yaitu kapan waktu pengambilan produk dari gudang harus dilakukan dan berapa banyak kuantitas produk yang harus diambil, dengan memperhatikan berbagai kendala semacam lead time, biaya gudang, opportunity loss, dan sebagainya. Selanjutnya, enterprise value network. Pada enterprise ini terbagi menjadi tiga, yaitu pertama intranet. Intranet sendiri yaitu jaringan yang menghubungkan seluruh karyawan satu perusahaan tanpa mengenal batasan geografis, atau perusahaan dengan kantor pusat di ibu kota dan kantor cabang di daerah-daerah misalnya, tergabung menjadi satu jaringan komputer besar di bawah sebuah aplikasi intranet. Tujuannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses komunikasi, kolaborasi, dan kooperasi. Yang kedua, internet. Internet yaitu jaringan komputer global yang terdiri dari ribuan subjaringan yang ada di seluruh dunia. Karena sifatnya yang dapat diakses oleh siapa saja, dari mana saja, dan kapan saja, internet telah menjadi sebuah sarana milik umum atau public domain fasilitas. Bagi sebuah perusahaan, internet dipergunakan sebagai media untuk berhubungan dengan para pelanggan. Menghemat banyak biaya, menghubungkan perusahaan dengan internet berarti menambah luas cakupan pasar, yang berarti meningkatkan kuantitas potensi pelanggan bagi perusahaan. Yang ketiga, extranet. Extranet yaitu jaringan komputer yang menghubungkan sistem jaringan perusahaan, intranet misalnya, dengan sistem jaringan para mitra bisnisnya, seperti supplier, pemasok, dan vendor. Tujuannya untuk mempercepat proses pengadaan sebuah barang dan menurunkan biaya-biaya yang tidak perlu seperti biaya gudang dan transportasi. Terima kasih. Sekian dari pembawaan materi saya. Mohon maaf kurang lebihnya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.